Otomotif Lovers, kali ini kita akan mengulas kegiatan dari anniversary ke-9 SC Surok Bajul, yaitu dari Grafinsi Surabaya. Dari mini touring hingga bakti sosial, seperti apa keseruannya? Ini dia. Komunitas pecinta Grand Livina dari subchapter Grafinsi atau Grand Livina Club Indonesia Surok Bajul merayakan hari jadinya yang ke-9 dengan rangkaian kegiatan penuh makna. Acara dimulai dengan mini touring dari titik kumpul Masjid Agung Surabaya menuju villa di Tretes, Pasuruan, Jawa Timur. Rombongan konvoi ini berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan solidaritas antar anggota. Ya alhamdulillah sih berjalan lancar sih Pak. Kendala sedikit-sedikit sih ada, cuma tinggal masalah kan kita kan weekend padatnya lalu lintas aja. Untung aja kita pakai satpol dari Polrestabes, kita dibantu dari Polrestabes itu aja. Andi Alfiansyah, Ketua Subchapter Grafinsi Surok Bajul, menyatakan bahwa anniversary kali ini bukan hanya ajang perayaan, tetapi juga momen untuk mempererat persaudaraan di antara anggota komunitas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hari ini adalah anniversary Grafinsi Surok Bajul yang ke-9. Kita acaranya di Villa Dharma Tretes. Jadi agendanya kita ada mini touring terlebih dahulu dari Masjid Agung, startnya dan finishnya di Villa Dharma. Walendra Arianto, Ketua Chapter Grafinsi Jatim, turut hadir dan memberikan dukungan pada acara ini. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas otomotif lainnya untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekitar. So kemungkinan nanti kita akan baksos ya. Baksos kita juga menyediakan sembako ya untuk warga setempat nanti ya. Hitung-hitung kita sekalian sosial ya dengan warga setempat gitu. Kita pakai lahannya, kita juga akan memberi dampak yang positif bagi rakyat warga setempat. Ketua Umum Grafinsi Muhammad Ferdian Novalindo bersama Sekjen Grafinsi Sandi Baskoro turut mengapresiasi kegiatan anniversary ini. Mereka berharap komunitas Grafinsi dapat terus tumbuh dan menjadi komunitas yang tidak hanya solid, tetapi juga memberi kontribusi bagi masyarakat. Yang merayakan ulang tahun chapter-chapter maupun setiap subchap yang ada di Grafinsi, semoga dengan bertambahnya usia, bertambah erat persaudaraannya, bertambah hore, bertambah sukses semuanya pokoknya. Tetap jaga silaturahmi, tetap jaga nilai-nilai persaudaraan, tetap jangan lupa, jangan baper, kita harus tetap bahagia. Siapa kita? Grafinsi. Siapa kita? Grafinsi. Siapa kita? Grafinsi. Selalu maju, selalu jaga persaudaraan. Grafinsi nomor 1 Nusantara.
Anniversary ke-9 Grafinsi Surok Bajul ini membuktikan bahwa komunitas otomotif tidak hanya sekedar ajang hobi, tetapi juga wadah untuk berbagi dan berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Surok Bajul, wadidaw! So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Cowpos TV. Ya. Kali ini kita akan memberikan tips buat kalian yang ingin konvoi perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan roda 4. Seperti apa? Ini dia. Dalam menjaga keamanan dan kenyamanan saat melakukan konvoi kendaraan, persiapan matang dan kerjasama tim adalah kunci utama. Andi Alfiansyah, Ketua Subchapter Grafinsi Surok Bajul, berbagi beberapa tips penting yang wajib diperhatikan oleh setiap peserta konvoi. Pertama, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Yang kedua, setiap peserta harus memahami dan mengikuti aturan dasar dalam konvoi seperti menjaga jarak aman, dan selain itu penting juga untuk selalu berkomunikasi dengan anggota lain menggunakan perangkat komunikasi yang disepakati seperti HP atau ponsel. Melalui persiapan dan disiplin, Andi Alfiansyah menekankan bahwa konvoi bisa menjadi kegiatan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anggota komunitas. Tadi kita awalnya kan kumpul dulu, terus habis itu dari pihak kepolisian, kita nunggu kedatangan, ketika datang kita dapat briefing dulu. Mas, dari pihak kepolisian, tata cara bagaimana berkendara secara rombongan itu yang baik seperti apa gitulah. Jadi kita sempat dapat ilmu briefingnya bagaimana di jalan, mengingat hari ini kan juga weekend jadi agak padat gitu kan, arus lalu lintasnya. Tadi setelah di briefing, jadi kita tetap menghormati untuk pengendara yang lain, kita nggak boleh egois juga, walaupun kita di situ rombongan tetap menghargai, dan ketika kita masuk tol juga kita pecah untuk konvoinya agar tidak antrinya tidak terlalu panjang, itu nanti kan bisa mengganggu tuh pengendara lah. Itu kita lakukan seperti itu sesuai dengan arahan dari pihak kepolisian gitu. Memang ada himbauan juga dari kita kepada para member. Ketika agenda acara itu keluar, maka pada saat pertemuan sebelumnya kan kita pasti ada pertemuan dengan para member, itu kita berikan himbauan agar mempersiapkan kendaraannya dengan baik, terutama seperti ban, mungkin terutama kaki-kaki juga, mesin, seperti itu. Apalagi kalau ban itu kan pasti berbahaya kalau bannya sudah tidak layak pakai atau mesinnya juga tidak sehat, apalagi lokasi acara kita itu di atas gitu, nanjak gitu kan, dengan jalanan yang lumayan ekstrim gitu. Jadi kondisi kendaraan itu penting, perlu kita cek juga, kita siapkan juga, terutama
yang berhubungan dengan bisnis saya nih, karet-karetan tadi gitu. Harus kita cek juga biar tidak jadi masalah kan. Kalau dalam satu rombongan ada satu trouble, maka itu akan jadi masalah dan berbahaya gitu kan bagi rombongan yang lain gitu. Untuk tadi situasinya pada saat nanjak itu ada sedikit kendala itu karena tanjakannya yang terakhir tadi terlalu curam. Itu dari depan itu mungkin kesalahan ambil gigi atau apa personelnya, jadi akhirnya ini nih berhenti ya gitu kan, jadi akhirnya kurang power dia gitu. Makanya kita juga sebetulnya sudah memberikan himbauan kalau misalnya tanjakan itu terlalu ekstrim, sebaiknya kita menggunakan gigi 1 biar itu aman gitu. Mungkin tadi telat ngurangin giginya jadi agak tersendat jalannya itu, akhirnya berimbas pada rombongan yang di bawahnya nih gitu, akhirnya berhenti semua lah. Itu yang tadi agak seru sih sebetulnya gitu. Ya kalau tips dari kami sih, kami biasanya juga sering dalam melakukan touring-touring yang wilayahnya juga lumayan ekstrim. Kalau mungkin konvoy, kalau tanjakan itu agak ekstrim, memang kita sarankan untuk tetap pada menggunakan gigi 1. Dan kita harus kasih space sebetulnya. Jadi antar kendaraan itu tetap harus ada space-nya. Jadi suatu ketika misalnya ada yang kayak tadi nih, ada yang telat untuk ngoper giginya, itu dari pihak belakangnya pun itu masih aman gitu loh, dan masih ada celah ketika untuk mencapai power lagi untuk nanjaknya gitu, seperti itu. Jadi kalau saran dari kita seperti itu. Terus kondisi kendaraan juga dipastikan memang siap untuk tempur lah ibaratnya gitu. Kalau saya sih harapannya di NIF 9 ini Provinsi Surok Bajul itu lebih solid lagi, lebih kompak lagi, dan kami mengharapkan sebetulnya keaktifan dari semua member untuk semakin kompak lagi, karena kalau suatu organisasi itu kompak, kita solid kan, maka itu akan menjadi suatu organisasi yang kuat gitu loh. Harapan saya seperti itu, lebih solid lagi lah itunya, lebih hore lagi gitu. Temanya cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi, oh pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Saat akan melakukan touring, dan ini dia ulasan bersama komunitas Dakar. Ini dia. Kali ini tim redaksi Otomentos mengulas tentang apa saja yang harus disiapkan ketika akan melakukan kegiatan touring. Menurut Rudi Salam selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Dakars, untuk melakukan perjalanan touring jarak jauh, kesiapan fisik pengendara serta kendaraan yang digunakan harus dalam keadaan fit. Serta harus melakukan listing beberapa hari sebelum keberangkatan, terutama kebutuhan logistik selama perjalanan touring. Peralatan untuk keadaan darurat juga wajib dibawa, termasuk kotak P3K. Ya, persiapan ketika mau touring yang harus kita lakukan, yang pertama kita cek semua kesiapan kendaraan kita.
ya. Tadi ada gas, rem itu juga hal yang harus kita siapkan. Selain kendaraan juga kita harus siapkan fisik kita. Jadi terkait dengan apa yang harus kita bawa, peralatan, obat-obatan dan sebagainya, perlengkapan pribadi itu juga harus kita siapkan gitu. Karena apa, itu nanti ketika udah di perjalanan biasanya sering lupa kalau tidak kita list dulu di awal, kemudian apa aja yang harus kita bawa, kita catat, kita masukkan ke dalam tas kita, nah kita baru siap untuk touring gitu. Yang jelas kemarin kita sampaikan, teman-teman kan pasti setiap anggota punya kebutuhan masing-masing ya, baik kenyamanan maupun pribadi lah, kebutuhan pribadi. Jadi bisa terkait tadi kesehatan ya, itu kalau ada yang perlu obat-obat khusus ya harus dibawa sendiri. Jadi di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Memastikan ban mobil dengan kondisi baik itu sangat penting. Berikut tipsnya dari Kotepen. Di segmen kedua ini, tim redaksi Otomadness akan mengulas tentang ban yang merupakan salah satu komponen penting pada mobil. Praktisi otomotif Stefanus Sujono Kosasih mengatakan bahwa sekarang pengendara perlu semakin proaktif dalam memperhatikan faktor eksternal untuk meningkatkan keselamatan, seperti kondisi kendaraan, termasuk ban sebagai komponen penunjang. Jadi
Jadi pengaruh dari cuaca ekstrim ke ban ini, apalagi kalau mobil kalian sering dipakai, aspalan panas sekali. Jadi dia akan terus seperti digodok gitu ya ban itu ya. Apalagi kalau kalian berhenti, posisi berhenti pun juga bahaya. Kalau terlalu lama berhenti, kepanasan berhenti, dia kan di bagian bawah ini dia kan licin ya. Seperti itu dan akan crack, pecah itu bannya itu. Kalau pemakaian sih normal-normal aja untuk ngebut, tapi pastikan kalian pilih ban itu ada macam-macam, dari yang semi slick atau dari ban yang untuk harian itu kalian bisa pakai. Dan pastikan kalau sekarang merek ban kan sekarang oke semua ya, SNI-nya ada, jadi kalian tinggal tanya ke tokonya untuk pemakaian mana kalian. Jadi untuk pemakaian di yang sering ngebut di jalan tol atau pemakaian di gunung itu beda bannya. Jadi kalau saran saya pilih ban dulu, tanya ke tokonya sesuai dengan kebutuhan kalian, lalu isi nitrogen. Gitu, nitrogen itu membantu sekali supaya ban itu di dalam nggak terlalu panas, jadi dia lebih ada dinginnya sedikit. Ban itu yang sebelum kalian ganti ban, kalian itu ban itu rata-rata bertahan di, kalau saya bilang di 3 tahun, yaitu di ban itu ada tahun pembuatan yang kalian harus ketahui di situ. Cuma kan kalau kita orang awam kita nggak tahu ya, nggak sampai baca begitu sedemikian. Tapi untuk pemakaian ban itu sering kalian harus 5.000 kilo, kalian harus spuring balancing. Nah, nanti dari report itu akan diberitahu kekurangan dari ban kalian apa. Dan kalian harus pastikan ban itu dirotate, jadi ban bagian dalam jadi luar, luar jadi dalam. Itu harus ya, pada waktu balancing mereka teknisi akan memberitahu masalah di mobil kalian apa. Tapi pastikan kalian rutin aja ke 5.000 kilo itu. Ciri-ciri yang kalian rasakan pertama itu pada waktu kalian berkendara, rasanya itu mobil itu goyang terus, gerak terus. Nah itu biasanya bannya benjol. Ban benjol itu lumrah, tapi kalian harus sadari pada waktu kalian berkendara, jangan cuma asal, ya mumpung kan nggak selalu berkendara ke kondisi kencang. Ada jalan kondisi pelan itu kita bisa rasakan kok goyang ke sana ke sini, itu kalian harus berhenti sebentar, liatin ada benjolannya apa enggak, itu kelihatan kalau benjolan. Dan biasanya yang orang sering lupakan itu ada paku atau baut nempel di ban itu yang bisa jadi bocor halus. Tapi memang kalau salah ban tubeless kan memang habisnya lebih lama, teman harus diperhatikan juga itu. Perbedaan dari ban mahal itu kita nggak ngomong merek ya, tapi kalau kita ngomong ban mahal itu yang kita ngomong harian itu ring 16 ya. Mereka bisa harganya di sekitar 1.800.000 sampai 2 juta ke atas. Jadi yang membedakan adalah pastinya di proses pemanasannya mereka dan proses pengeremannya itu beda sekali. Jadi katakanlah kalau kita kondisi jalan panas cuaca ekstrim ini, dia lebih nggak ada kayak ngebuangnya, tenaga itu nggak kebuang, jadi benar-benar kepake enak. Dan apalagi pada waktu tahu hujan, pengereman itu langsung cut, beda. Traction controlnya beda sekali. Saya pernah pasang di mobil Jeep itu per bijinya itu di harga 20 juta tuh. Pelek dari berapa biji? Yang sama peleknya barunya 100 sampai 200. Ban sama pelek ya? Ban sama pelek 1.200. 4. Oh, 4. Nah, itu ada di bawah mobilnya salah satunya lagi. Saya udah ganti lama sih, cuman saya baru ingat aja ada mobil di bawah. Saya kaget, saya sendirian terima uangnya aja saya kaget. Yang buka harga aja kaget. Tapi memang ban pelek 200 itu biasa sih bro. Pelek doang 200 itu biasa. 4 ya? 4. Biasanya kalau pelek racing itu dapatnya 4, jarang dapat 5. Kalau buat otomotif lover semuanya, saran saya selalu pastikan kalian isi dengan nitrogen. Itu sudah pencegahannya amat sangat basic dan amat sangat minim. Pastikan sering kan sekarang pompa bensin kan di setiap pom bensin kan ada tuh, kita bisa isi, suruh cek sekalian ya, itu per
2 bulan sekali kita bisa cek nitrogen itu. Terus sama ya pada waktu dicuci mobil, kalian cek itu kondisinya, apakah ada bautnya, apakah ada benjolannya, itu kan kelihatan. Itu dan kalau cuci mobil kan saya rasa kita sendiri kan 1 minggu, 2 minggu pasti cuci mobil, pasti kelihatan punya sih. Jadi kita cek dengan apa yang kita visual kita lihat, dan kalau kita orang awam ya kita pastikan isi anginnya itu dengan nitrogen per 2 minggu sekali kita cek. Kalau cara berkendara tetap hati-hati di jalan, hindarin jalanan lubang yang kalian sikat itu bisa pengaruh ke ban dan ke pelek. Itu hindari sekali. Jadi dan juga posisi tidur, kita tetap berkendara sopan dan aman lah ya. Jadi hindari jalan-jalan yang rusak kita pasti lewatin, tapi jangan digerodok kenceng gitu, jangan, sayang.